Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Nahwul Wadih juz 1. Dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan ajza'ul jumlah atau bagian-bagian di dalam jumlah. Marilah kita buka pengajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Kita hadiahkan khususnya kepada pengarang kitab ini dan juga guru-guru kita semuanya, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Miftah Huda Curug serta pendiri pesantren ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan buat kita semuanya dan juga guru-guru kita, orang tua kita yang ada di rumah juga diberikan kesehatan dan keselamatan. Ila hadun Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila muallif hadzal kitab, thumma ila arwahi abaina wa umatina wa syekhina wa la tahkum li jami'al muslimin wa ahyan wa la majana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah lil Marhalatil Ibtidaiyah. Nahwu yang jelas terkait dengan tata bahasa Arab untuk tingkat dasar. Untuk tingkat dasar. Ibtidaiyah itu SD atau dasar. Oke, baiklah kita masuk pada pembahasan tentang bagian kedua. Oke, kita lanjutkan. Yang pertemuan yang lalu kita membahas al-jumlatul mufidah, ya. Yang berikutnya yaitu kita pertemuan kedua, ya, benar ya. Ajzaul jumlah, bagian-bagian pada jumlah. Jumlah dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Sementara kalimat, al-kalimatu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Al-amsilatu. Oke. Silakan bagi yang belum nulis contohnya, silakan ditulis contohnya sambil diterjemahkan. Ajzaul jumlati, bagian-bagian kalimat. Bagian-bagian kalimat. Bagi yang punya buku silakan diterjemahkan. Al-amsilatu, contoh-contoh. Raqiba Ibrahimul hisona. Raqiba artinya naik, al-Ibrahimu Ibrahim, al-hisona kuda. Raqiba Ibrahimul hisona. Ibrahim naik kuda. Raqiba artinya naik. Ibrahimu Ibrahim. Al-hisona kuda. Raqiba Ibrahimul hisona artinya Ibrahim naik kuda. Yuda'ibu bermain-main, memainkan gitu ya. Ismailu Ismail. Al-qitto kucing, cat ya. Jadi artinya yuda'ibu Ismailul qitto, Ismail bermain-main dengan kucing atau Ismail bermain bersama kucing. Yahsudul fallahul qamha. Yahsudu artinya manen ya atau menuai. Menuai pakai n ya, menuai. Memanen. Al-fallahu petani. Al-qamha gandum. Gandum. Cocoa crunch ya. Yahsudul fallahul qamha artinya petani itu memanen gandum. Ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Ta'kulu artinya makan. Asyatu sate, bukan. Tapi apa? Kambing. Kambing. Asyatu kambing. Kenapa sate disebut dengan sate? Karena dari bahasa Arab asyatu ya. Karena kebanyakan sate itu dari daging kambing.
Ta'kulu syatu. Kambing itu makan. Sedang makan apa? Fulan, kacang. Kacang. Wa syairan dan gandum. Ya, al-qamha wa syair itu dua jenis gandum. Jadi sama-sama gandum tapi jenisnya berbeda. Gitu ya. Ada juga jenis lain al-bur biasanya. Al-qamha wa syair wal bur. Ini tiga-tiganya sama-sama gandum tapi berbeda jenisnya, gitu ya. Kita lanjutkan. Ta'kulu syatu fulan wa syairan, artinya apa? Kambing itu makan kacang dan gandum. Sami'atun nasihata. Sami'atu, aku telah mendengar. An-nasihata, nasihat, pesan, gitu ya. Aku telah mendengar nasihat. Yasta'un nuru fil hujrati. Yasta'u artinya apa ya? Menyelinap, menyelinap. Apa ya? Kalau bahasa sastranya sih menyelinap gitu ya. An-nuru cahaya fil hujrati di kamar. Ya. Al-hujrah artinya al-ghurfah. Nah, yasta'u itu cahaya yang dari luar tuh masuk ke dalam tuh. Biasanya kan kalau cahaya matahari kalau mengarah ke arah cahaya jendelanya itu mengarah ke arah matahari ke arah timur, itu biasanya mataharinya kan nggak kelihatan cahayanya kalau ditutup. Tapi kalau posisinya dibuka sedikit maka akan masuk ke dalam cahayanya tuh. Nah, itu kalau dalam bahasa sastra biasa diartikan menyelinap gitu ya. Tapi kalau biasanya apa? Cahaya itu menyelinap ke dalam kamar. Aku terbangun. Matahari sudah meninggi. Cahaya menyelinap ke dalam kamar dan menampar mataku. Misalnya, ini kan kalau mau bikin cerpen misalnya ya. Iya, aku terbangun. Sementara gemericik hujan berada di luar, membasahi dedaunan. Burung-burung berkicau. Misalnya. Kalian suka baca cerpen nggak? Biasanya kalau di prolog kan atau di intronya kan ada kayak gitu. Aku teringat, ternyata hari ini hari Senin. Aku pun bergegas tanpa melihat tanpa melihat HP maupun kalau jam udah ada jam 7 ya. Tanpa melihat kalender, tanpa melihat jam, tanpa melihat HP, tanpa melihat jam, tadi udah melihat jam 7 gitu ya. Aku pun bergegas berganti baju. Nah, ternyata aku lupa belum mandi. Nyampe sekolah, ternyata aku lihat kok sekolahan kok sepi. Ternyata aku lihat HP, ternyata nggak hari Senin, ternyata hari Minggu. Hari libur ternyata aku masuk sekolah. Oke, misalnya gitu ya. Kita lanjutkan. Tajri safinatu alal ma'i. Tajri itu artinya macam-macam ya. Kalau air mengalir, kalau orang berlari, kalau kapal berlayar. Tajri berlayar, as-safinatu kapal. Tajri safinatu, kapal itu berlayar. Padahal kadang-kadang nggak ada layarnya. Apa enaknya? Berjalan juga nggak punya kaki. Berenang juga di atas. Apa enaknya? Alal ma'i di atas air. Kapal apa? Berjalannya kapal itu apa? Berlayar ya. Padahal nggak ada layarnya kadang-kadang. Ya. Kira-kira apa ya? Bergerak ya? Berlayar ya? Sudah, artinya berjalan aja ya, berlari. Kapal itu berlari di atas air. Nah, dia pinjam kakinya manusia. Ya. Hal, apakah tuhibbu engkau suka asafaro jalan-jalan, walking.
Apa walking bahasa Indonesianya? Torik-torik ya. Ya, astafar itu artinya torik-torik. Jalan. Traveling bahasa Inggrisnya ya. Traveling. Oke. Hal tuhibbus safara, apakah engkau suka traveling? Jalan. Al-bahthu, kita bahas secara cepat. Arafna fi mamado. Kita tahu pada pembahasan sebelumnya. Gak usah rebutan. Baru dari kampung ya? Annal jumlata, bahwasanya kalimat al-mufidah yang sempurna, tatarakabu itu tersusun min dari ajzain beberapa bagian. Dia bagian-bagian itu yaitu al-kalimatu, kata-kata. Wa nuridu, dan kita ingin an na'rifa, mengetahui. Mbak kegedean ya. 200. An na'rifa, kita ingin tahu fi hadad darsi, pada pembelajaran saat ini, anwa'al kalimat, beberapa kata, beberapa jenis kata. Fanaqul, maka kita katakan, idza bahatna, jika kita membahas fil jumali pada beberapa kalimat allati ma'ana, yang di atas ini ya, wajadna anal kalimat Ibrahim, Ismail, Fallah, Alfat sama biha ashkhas. Jadi ada kata seperti Ibrahim, Ismail, Fallah, Alfadun adalah beberapa lafaz yang disebut dengan seseorang gitu ya, atau menyebut orang gitu ya. Wa anal kalimat al-hisana wal qitta wasyat alfadun bersama bi anwa'al hayawan minal hayawan. Dan juga ada kata hison, al-qit, apa tadi? Kuda, kemudian al-qitta, kucing, wasyata, dan kambing. Adalah lafaz-lafaz yang dipakai untuk menyebut hewan. Wa anal qamha, apa? Qamha, gandum. Wal fula, dan kacang. Wa syaira, dan gandum juga. Adalah alfadun tusama bi anwa'an minan nabatat. Minan nabat, yaitu jenis tumbuhan. Wa anal hujrata wa safinata wal ma'a, sementara kamar, safinah, kapal, wal ma'a, dan air, alfadun adalah lafaz yang dipakai untuk menyebut minal jamadi, benda padat. Wa anan nasihata, sementara nasihat, wan nuro, dan cahaya, wasafara, dan perjalanan adalah alfadun, adalah lafaz-lafaz tusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani, yaitu lafaz-lafaz yang dipakai untuk menyebut kata lain yang memiliki makna, dan ini disebut dengan kata abstrak. Gitu ya. Ma'ani itu sesuatu yang tidak kasat mata, ya, tidak kelihatan. Nasihat bisa dilihat nggak nasihat? Cahaya bisa dilihat? Aslinya sih nggak bisa dilihat. Hanya bisa dirasakan oleh mata. Warnanya cahaya itu apa? Tergantung dasar yang apa? Yang mewadahi cahaya itu. Dia bisa kuning, bisa hijau, bisa abu-abu. Ya tergantung warna yang menyelimuti. Jadi dia berubah, gitu kan? Wasafaro, perjalanan. Bisa lihat perjalanan? Nggak bisa dilihat. Orangnya saja yang bisa dilihat. Nah, bisa di tengah karena udah nggak ada yang lain. Ya oke, lanjut. Walidzalika, oleh karena itu tusamma kullu kalimatin, kata-kata tersebut dinamakan min hadil kalimat, disebut dengan isman, isim. Nama hewan, nama benda, nama manusia, nama tumbuhan. Ya gitu ya, nama benda-benda tadi ya. Itu disebut dengan nama, isim gitu ya. Wa kadzalika kullu kalimatin tusamma biha insan. Begitu juga setiap kata yang dipakai untuk menamai ya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda padat, atau semua kata benda yang lain disebut dengan isim. Na'udulil jumal. Kita kembali kepada kalimat marratan tsaniyah. Ya, kembali ke jumlah yang lain ya. Fanajidu, kita lihat, kita dapati anakulla kalimatin minal kalimat, bahwasanya ada beberapa kata dari kata-kata yang dicontoh di sini gitu ya, ada kata disebut dengan kata rokiba, artinya naik. Bahasa Inggrisnya naik. Naik itu loh, naik kendaraan tuh. Nggak ada ya bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya nggak ada ya. Kalau menyupir, drive.
Menaiki apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kita lanjutkan. Wa yudaibu bermain-main. Yahsudu memanen. Takulu makan. Tadullu menunjukkan ala husuli fi'lin fi zamanil khasin. Itu menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa tertentu, pada waktu tertentu. Falafdhu rokiba mathalan yadullu ala rukub fi zamanil madi. Kata rokiba menunjukkan orang yang naik ya, menunjukkan kata naik pada masa yang telah lalu. Wa yudaibu, kata yudaibu yadullu alal muda'abah fi zamanil hadir awil ati. Kata yudaibu itu menunjukkan permainan atau bercandaan gitu ya pada masa yang sedang maupun yang akan datang. Wa halumma jarra dan seterusnya. Walidalika, kata halumma jarra itu artinya dan seterusnya. Bahasa Inggrisnya ETC biasanya disingkat ya. Nah, ECT atau ETC? ETC. Apa itu singkatannya? Kepanjangannya apa? Ecek gitu ya. Dan seterusnya, DST gitu ya. Dan sebagainya. Walidzalika, oleh karena itu tusamma kullu kalimatin min hadzal naw' fi'lan. Oleh karena itu, karena menunjukkan pekerjaan masa lalu, pekerjaan sekarang, pekerjaan yang akan datang disebut dengan fi'il, kata kerja. Wa inda ta'ammulil jumalit tsalatil akhirah. Dan ketika kita merenungkan ketiga kalimat yang terakhir, najidu, kita dapati anal kalimat, bahwasanya kata fi, ala, hal. Ada fi, ada ala, ada hal ya ini ya. Ada ala, fi, ala, hal. Ini semuanya adalah bukan termasuk fi'il, bukan termasuk isim. Itu ya. Idza nutiko, jika kita ucapkan setiap kata-kata itu sendirian, wahdahu lam yufham, tidak dapat dipahami. Lahu maknan kamil, tidak dipahami satu makna yang sempurna. Wa idza nutiko bi kullin minha fi jumlatihi, akan tapi jika diucapkan dalam satu kalimat secara keseluruhan, dhahara ma'nahu, akan jelas maknanya, kamilan, sempurna. Wa tusamma, dan disebut setiap kullu kalimatin, setiap kata, min hadil kalimat, dari kata-kata itu, asalat, yang tiga tersebut, harfan, disebut dengan huruf. Huruf bukan alif ba ta fa, bukan itu ya, itu namanya huruf hijaiyah. Tapi ini adalah huruf di dalam kalimat bahasa Arab, maksudnya adalah selain isim fiil ada huruf. Maka dari kullu kalimat allati min hadzal naw. Jadi kalau ada kata yang tidak bisa dimaknai secara sempurna, maka itu disebut dengan huruf. Contohnya di, ke, kalau bahasa Arabnya min, dari, ala, di atas, ila, ke, fi, di dalam. Apalagi an, ada lagi untuk, li, itu ya, dan seterusnya. La, tidak, itu termasuk ya, la, itu huruf nafi. Al-qaidah, kaidahnya apa? Al-kalimatu salasatu anwa'in, kata terbagi 3 macam. Yang pertama ismun, isim, wa fi'lun, dan fi'il. Isim kata benda, fi'il kata kerja, wa harfun kata huruf. Huruf itu berarti kata bantu, ya, hanya untuk membantu kalimat yang lain. Fal ismu, apa itu isim? Kullu lafdin, setiap lafaz, tusamma bihi insanun, yang dipakai untuk menamai orang, au hayawanun, atau au nabatun, atau tumbuhan. Nabat itu tumbuhan. Au jamadun, atau benda itu ya. Au ayu syai'in akhar, atau sesuatu yang lain. Itu adalah benda, isim. Isim adalah setiap lafaz, kata yang dipakai untuk menamai seseorang, hewan, tumbuhan, benda-benda, ya, benda-benda mati gitu ya. Au syai'un akhar, atau sesuatu yang lain. Untuk menjadi nama sesuatu berarti itu adalah isim. Sementara al-fi'lu kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Fi'il atau kata kerja yaitu setiap lafaz, setiap
ucapan, kata, tulisan, lafaz itu ucapan, tulisan, ya. Ya dulu yang menunjukkan ala husuli amalin, menunjukkan terjadinya pekerjaan fi zaman khosin pada masa tertentu. Pada masa tertentu. Wal harfu, sementara huruf, apa itu huruf? Kullu lafdin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi. Setiap lafaz la yadharu tidak jelas maknahu, maknanya, kamilan sempurna, secara sempurna maknanya tidak jelas gitu ya. Tidak jelas maknanya secara sempurna. Illa ma'a ghairi, kecuali bersamaan dengan yang lain selain kata huruf itu sendiri. Jadi dia harus bersama dengan teman. Ya, jadi huruf itu seperti manusia, dia tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Namanya apa bahasa Inggrisnya? Apa? Manusia sebagai makhluk sosial. Bahasa apanya itu? Zon politikon ya? Pernah dengar nggak? Zon politikon. Karena nggak pernah dengar ya. Manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin hidup sendiri. Kalau sendiri namanya Oke. Single ya. Kalau sendirian namanya single. Kalau penyanyi namanya singer. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan enggak, untuk hari ini kita lanjutkan. Ya. Oke, kita cukupkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan pada